Nutup siji ini loh, apaan tuh? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita channel Bangkir TV. Kukuruk. Wih, A few inches later. Ya, kita sekarang mau membahas tentang apa itu DOC. Nah, pasti teman-teman semua pada tahu, pada nanya kan. Cut. Salah des, ini. Hari ini kita akan membahas tentang DOC. Apa itu DOC? Jadi di dunia ayam itu ada yang namanya DOC. DOC itu adalah diolcik atau yang basa Jawa kuwi bibit ayam. Nah, lek dan bibit ayam atau DOC itu umur berapa sih bisa disebut DOC? Umur kisaran 1, 2, 3 hari 1 sampai 1 mingguan itu bisa disebut dengan DOC. Jadi kalau teman-teman semua mau cari DOC itu ada biasanya di peternak yang meneteskan. Nah, itu bisa, atau bisa juga di kalau yang kalangan besar itu di PT-PT gitu ada. Terus kalau khusus ayam KUB ya di dunia peternak ayam KUB gitu. Nah, bobot ayam, jadi bisa disebut dengan DOC itu bobot berapa? Bobot ayam rata-rata DOC itu ada di kisaran 35 sampai 40 gram per ekornya. Ini untuk macam-macam ya, rata-rata DOC ya. Jadi kalau misal KUB pun juga rata-rata segitu 30-35 graman per ekor. Terus ada lagi, jadi macam-macam guys. DOC itu ada DOC ayam KUB, terus ada ayam broiler, terus ada ayam jantan, macam-macam lah jenis-jenis ayam itu. Beda lagi dengan bebek. Kalau bebek itu DOD, old duck. Jadi bahasa Inggrisnya ya guys. Jadi duck itu kan bebek. Nah, kalau chick itu ayam, chicken gitu. Kalau teman-teman pengen milih DOC yang baik itu ciri-cirinya seperti apa? Nah, kita sebutkan, kita belajar bareng-bareng ya. Yang pertama, DOC itu harus sehat. Nah, keliru DOC ya. DOC itu harus sehat. Sehat itu dilihat dari mana? Mata. Nah, mata nih tidak sayu. Nah, misal sayu kan ini kayak wong kaliren ya, sayu. Nah, kalau kameramen gue kayak ngantuk kan sayu katanya. Begini doang loh, kenapa? Basah. Jagoan nggak takut basah dia. Nggak takut tetanus apa dia ya? Terus bulunya cerah, mulus, cerah, enggak apa namanya, enggak jegidek, jengkrek, apa tuh jenenge? Jublek apa? Jadi mulus lah istilahnya, kayak ciwik-ciwik, nona hijabers itu biasanya kan mulus-mulus gitu. Terus kering, jadi tidak basah. Yang udah kering, kalau biasanya kalau habis netes itu kan masih basah, jadi biasanya 1 hari itu udah kering, udah bisa dijual. Kemudian terlihat aktif, jadi apabila teman-teman beli DOC itu ciri-ciri yang bagus tuh DOC-nya aktif, jadi lari-lari atau cari makan dan sebagainya. Yang kedua, oh iya sebelumnya guys, kita cantumkan dulu ya, nanti biar nggak salah kaprah. Kita ambil di sumbernya itu dari www.sampulpertanian.com 2017 bulan Mei tentang pengertian DOC ayam atau ayam DOC.html, dan juga dari Juknis Budidaya Ayam Lokal Unggul Belit Bangtan. Kemudian ada beberapa dari materi kuliah dari STPP Magelang. Lanjut, yang kedua itu DOC-nya harus diambil dari indukan yang baik juga. Jadi DOC itu bisa dikatakan bagus atau tidaknya itu juga berpengaruh dari indukannya. Jadi nak mbokne elek ya anaknya ya elekan gitu. Jadi bibit bebet bobot kan ada kayak gitu.
istilah dari kita ya. Terus jadi dari indukan itu kan bisa dari indukan yang bagus, kemudian indukannya juga harus tidak sakit, jadi harus sehat. Kemudian ya itu ya, tidak terkena penyakit. Kemudian hal itu juga mempengaruhi dari pertumbuhan DOC itu sendiri. Jadi virus atau bakteri itu kadang-kadang bisa dari induknya. Jadi kalau induknya gennya pernah ada penyakit, riwayat penyakit, itu bisa menular kepada DOC-nya. Sama dengan manusia ya, kalau orang tua atau keturunannya misal ada penyakit gula, penyakit jantung, itu biasanya bisa menurun. Nah, itu sama dari dulu. Kemudian yang dimaksud cacat itu dari mata, kemudian kaki, dan bawaan dari kecelakaan. Kalau mata itu terlihat misal ada apa istilah yo, picek. Picek, jadi nutup siji ini loh. Apaan tuh? Tidak terlihat bumpet istilahnya, tidak terlihat satu. Kemudian dari kaki, biasanya kaki yang paling sering terlihat itu kaki ini rada sengkleh. Jadi nak jalan itu nggak lancar lah seperti itu. Terus ada dari bawaan ini apa namanya, kecelakaan. Nah, dari kecelakaan kadang tuh pernah kita juga ngalami sendiri, dari mesin tetas telur, kemudian udah netes, jatuh ataupun terjepit dan sebagainya, itu bisa membuat DOC itu lumpuh lah istilahnya, lumpuh, atau kakinya sakit satu, atau sayapnya rada nggak bagus lah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu DOC harus sudah divaksin ya guys. Jadi vaksin ini penting, kita bilang penting karena sebagai meningkatkan kekebalan tubuh, atau istilahnya kalau di manusia juga kayak kemarin kita divaksin apa jenis COVID, corona. Nah, itu kan manusia harus ada jenjangnya tuh, ada vaksin 1, 2, 3. Nah, ayam juga seperti itu, DOC. Kalau DOC itu biasanya ada vaksin DAI, Gumboro, dan nanti ada selanjutnya ada lain-lain lah seperti itu. Jadi ada tahap-tahapnya. Oke, itu macam-macam ciri-ciri yang harus teman-teman perhatikan kalau saat memilih DOC yang bagus ya. Jadi itu pesannya itu dari pendahulu-pendahulu kita juga. Kalau pengen punya ayam yang bagus, DOC-nya juga harus bagus. Nah gitu. Kadang ada yang beli DOC 100, 2 hari atau 3 hari selanjutnya udah gerek pitulas. Itu kan sangat merugikan ya guys. Jadi dari segi ekonominya, terus perhitungan HPP-nya dan sebagainya, itu kan pasti merugikan. Jadi penting sekali untuk memilih DOC yang bagus. Oke, nanti kita akan bertemu lagi dengan beberapa pesan atau belajar bareng tentang dunia peternakan, khususnya ayam KUB, dengan Bangkir TV, channel dunia peternakan khususnya ayam KUB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung kandang. Banyak DOC KUB.